ada di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan April adalah on his way atau di jalannya. Karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. ya harus melalui Yesus ya. Jadi jangan lepaskan imanmu, perteguh imanmu. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembah dan puji kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Pada pagi hari ini kita datang, tujuannya hanya satu, yaitu menyembah, meninggikan, mengagungkan namanya, haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk segala berkat, kasih karunia yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau beri. Terima kasih Tuhan untuk baru yang Engkau beri. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Engkau jadikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah puji sembah syukur kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Yesus, kami puja, kami
saat kita memuji Tuhan dengan sungguh, Tuhan hadir, Dia menjamah kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Bagi yang percaya, sungguh-sungguh menyembah Dia. Mari naikkan pujian ini dengan lembut dan sungguh katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji. Sembah dan puji
Biarlah pujian kami ya Tuhan, penyembahan kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab hanya Engkau ya Tuhan, Raja yang layak ditinggikan, Raja yang layak diagungkan. Oh haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, to the name of God. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor to the name of God. To the name of God. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan telah menetapkan langkah-langkah setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila
bersama setiap kita dan saudara. Sebab Dia adalah Yesus yang dahsyat. Haleluya. Mari berikan salam kanan kiri, katakan Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Amin. Tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama, katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Kini saatnya kami akan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan, Kau berkati setiap persembahan kami ini. Kiranya bisa Kau pakai untuk perlebaran kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka
dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan, dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan, kasih dan kuasanya, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka rencana-Mu bagi kami gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar setiap kami pagi hari ini menerima yang ilahi yang daripada-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, kami mau buka hati kami. Kami mau terima kebenaran yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan itu sungguh amat baik, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dan Yesus Kristus Tuhan kita tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini saya mau kita ya sama-sama mau merenungkan tentang seorang tokoh wanita. Mungkin kita seringkali mendengar tentang kisah ini, tapi baiklah pagi hari ini biar ini kembali mengingatkan akan setiap kita.
Di Yope itu ada seorang wanita ilahi ya saudaraku. Dia bernama Ibu Tabita atau sering juga disebut dengan Ibu Dorcas. Nah, seperti namanya Tabita atau Dorcas, artinya adalah kijang ya atau rusa. Nah, di dalam kitab Habakuk, Nabi Habakuk pernah menuliskan, Allah Tuhanku membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku berjejak di atas bukit-bukitku. Nah, saudaraku, rusa ini adalah binatang yang ajaib ya. Dia tidak bisa tahan akan yang namanya haus ya. Dia nggak bisa hidup tanpa air ya. Jadi meskipun dia harus menempuh perjalanan jauh ketika terjadi kemarau, dia akan cari air, dan di mana di situ ada air, dia akan segera ke sana. Dia nggak peduli di situ ada buaya yang udah menunggu, ada singa atau mungkin harimau gitu ya, ada predatornya. Tapi dia nih, aku nggak bisa, aku harus minum gitu. Jadi dia berani bertaruh mempertaruhkan nyawanya untuk mendapat yang namanya air. Jadi bagaimana Tuhan, setiap nama yang ada di Alkitab itu tidak begitu saja ya, semua yang tertulis di dalam Alkitab yang Tuhan beri itu ada maksud dan artinya. Jadi Tabita ini dia diumpamakan seperti seekor kijang, dia tidak bisa jauh dari yang namanya sumber air kehidupan. Dan siapakah sumber air kehidupan kita, saudara? Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Tabita ini seperti namanya ya, rusa. Dia Tuhan Allahku membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, kekuatan pada binatang rusa ini ada terletak pada kakinya. Tuhan dia kasih kaki yang kuat untuk bisa lari dengan kencang ya, sehingga kadang singa pun kalau kita lihat ya di TV itu ya, filmnya di belantara Afrika, singanya ngejar, kadang tidak bisa ngejar yang namanya gazelle atau rusa ini ya, karena kakinya begitu kuat. Dan Tuhan itu rindu ya, setiap kita memiliki kaki-kaki yang kuat, kaki-kaki roh yang kuat, kaki-kaki yang berjejak pada gunung batu, yaitu Kristus Tuhan, di mana Tuhan akan buat kaki kita ini menginjak bukit-bukit. Tuhan Allahku membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membuat kakiku berjejak di atas bukit-bukitku. Dan bukit-bukit itu mungkin berupa banyak masalah, mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah anak, masalah istri, suami, begitu ya saudara. Yang namanya hidup kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Dan masalah itu seperti sebuah tekanan ya, kayak batu gede gitu ya, nindes kita biar kita ini semakin ambles gitu ya, makin lama makin tenggelam. Tapi tidak, dengan apa kata firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan Allahku membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku berjejak. Ketika kita berjejak itu berarti kita ada di mana saudara? Di atas. Jadi Tuhan rindu setiap kita memiliki kekuatan ilahi untuk kita dapat menginjak setiap masalah-masalah yang ada di hidup kita. Amin. Amin. Baiklah, kita akan lanjutkan, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 42. Ya, kita baca dari ayat 36 dulu, tolong ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Ya, sampai di sini dulu. Di sini dikatakan seorang murid. Nah, saudara, ketika Ibu Tabita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami namanya proses atau didikan ya. Roh Kudus menolong Tabita ini dididik hari demi hari sampai dia menjadi seorang muridnya Kristus. Yang namanya murid, dia pasti belajar sama gurunya.
Dan setidaknya nanti kalau dia lulus, apa kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tapi dia akan menjadi apa saudara? Seperti setidaknya menjadi seperti gurunya. Nah, mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, dikatakan di sini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan Tuhan Yesus ini ketika dia kembali ke surga, dan sampai hari ini ya, sampai saat ini Tuhan masih ada di surga, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dari murid-murid Tuhan zaman dulu sampai kita zaman kita yang ada di masa sekarang, bahkan nanti sampai jumlah yang kita tidak tahu ya, sampai yang akan datang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, saudaraku. Tuhan Yesus telah mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dikatakan tadi di firman, ia akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi segala, saudara, mungkin ketika ada yang masih sekolah, kuliah, Roh Kudus itu juga jadi penolong. Dan ini saya sedikit kesaksian dulu, ketika saya telah bertemu dengan Tuhan, ya, saya ngalami Tuhan. Waktu itu masih SMP, saya terima baptisan Roh Kudus ya saudaraku, begitu berapi-api sama Tuhan. Ya ikut pelayanan waktu itu di kota kecil ya, di Kudus, waktu itu saya tinggalnya di kota Kudus. Saya ikut melayani, saya main tamborin, nari kayak youth yang di sini ya. Dan seringkali oleh pemimpin diajak ya pelayanan, ada KKR ke sana, saya diajak, saya nari gini ya, senjatanya main tamborin gitu ya, bisanya itu saudara. Dan sampai suatu ketika besoknya tuh mau ada ujian ya, mau tes, tapi saya tahu Tuhan, aku mau melakukan bagianku, tolong aku Tuhan, kali nanti aku mau ujian. Jadi hari itu saya doa ya, mau belajar saudara, nyembah Tuhan dulu, nyanyi dulu gitu ya. Tuh saya bukunya tuh tebel gini ya, zaman dulu SMP pelajarannya biologi waktu itu mau tes. Dan ketika doa itu Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu termasuk pelajaran sekolah saudara. Seperti dituntun, buka bab ini, baca bagian ini, baca halaman ini, dan itu saya nurut saja, jadi tidak saya pelajari semua waktu itu. Dan ajaibnya besoknya ketika saya menghadapi yang namanya ujian, ternyata yang keluar itu yang saya baca semalam saudara. Ajaib ya Tuhan. Jadi sepertinya hal-hal yang sepele ya, tapi bukan berarti untuk anak-anak wes gak usah belajar, enggak ya, tidak begitu. Ini dalam keadaan khusus, keadaan darurat ya. Jadi tetap yang namanya sekolah, yang murid atau mahasiswa harus belajar ya, karena ini keadaan darurat. Dan di situ saya lihat pertolongan Tuhan. Sampai waktu itu jadi ujian-ujian saya lulus, nilai saya tuh sangat baik ya waktu itu. Sehingga saya bisa masuk ke sekolah negeri waktu itu yang paling favorit di kota kecil saya ya. Masuk sekolah paling favorit, puji Tuhan. Dan itu ya saudara, jadi tuntunan Roh Kudus itu mengajarkan tentang segala sesuatu. Ketika bapak-bapak dalam bekerja harus memutuskan, ini kliennya atau nasabahnya ini jujur apa enggak ya. Nah mari kita libatkan Roh Kudus ya, sebelum kita nentukan apapun juga. Kita libatkan, jangan sampai kita melakukannya dengan kepandaian kita sendiri. Memang Tuhan kasih kita hikmat kepandaian, tapi tetap kita perlu yang namanya bergantung dengan Roh Kudus. Nah ini kembali lagi ke Ibu Deborah tadi ya. Ibu Deborah adalah seorang murid ya. Mari kita kembali lagi ke ayatnya tadi. Kisah Rasul
ayat 36. Ya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi saudara, dari ayat ini yang pertama kita tadi belajar, Tuhan rindu supaya setiap kita ini menjadi murid Kristus, dan gurunya siapa saudaraku? Tuhan Allah Roh Kudus. Dan yang kedua, nah ini, perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Nah ini bukti ya, bukti sebagai Tabita seorang murid Kristus. Dia melakukan apa yang seperti Tuhan buat ketika Tuhan ada di bumi. Banyak sekali berbuat baik dan berbagi ya, memberi itu. Dan Tabita ini lulus ya dalam hal ini. Sampai tertulis di Alkitab seperti itu berarti memang ya seperti itu adanya ya saudara. Dan nah sampai di sini ya. Padahal Tabita ini ketika saya baca di literatur ya dia itu seorang janda ya saudaraku. Jadi Tabita tinggal di daerah Yope, itu daerah pesisir ya. Kemungkinan besar di sana itu bapak-bapaknya ya, para suami bekerja sebagai pelaut atau nelayan gitu ya. Suka berlayar atau mencari ikan, dan laut Mediterania itu laut yang berbahaya, dan kemungkinan besar banyak para suami yang meninggal ya ketika melakukan amanatnya untuk mencari nafkah bagi keluarga. Jadi Bu Tabita ini, Bu Dorcas ini dia seorang janda. Nah, ketika ditinggal suami gitu ya, pasti Bu Tabita rasakan rasa kehilangan ya. Dan dia dalam keadaannya seperti itu, Ibu Tabita ini terus tidak bersedih gitu ya, menangis, terus terpuruk, tidak saudaraku. Dikatakan dia terus banyak sekali berbuat baik. Lah dari mana Ibu Tabita bisa seperti itu? Nah Tuhan menurut ceritanya yang saya baca di literatur, Ibu Tabita ini punya keahlian menjahit ya saudaraku. Punya keahlian menjahit, dia kelola usahanya kecil terus. Kalau sampai dia ini bisa banyak berbuat baik dan berbagi, pastilah apa yang diusahakan usahanya itu berhasil. Berarti Ibu Tabita ini mengelola talenta yang sudah Tuhan berikan kepadanya untuk menjadi berkat. Dan saya yakin dan percaya setiap kita di sini ya, Bapak atau Ibu, adik-adik semua yang ada di sini, Tuhan tuh sudah kasih kita benih ya. Setiap kita pasti punya yang namanya benih atau talenta ini, dan Tuhan itu rindu kita mengembangkan apa yang ada pada kita. Mungkin keahlianku memasak, enggak apa-apa, Tuhan bisa pakai itu ya. Dari memasak, Tuhan bisa berkati tangan Bapak Ibu urapi ya, tangannya Bapak Ibu usaha masak dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ada yang, aku punya suara yang bagus ini, ya pakai itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Nyanyi, naikkan pujian, sampai ketika Anda itu nyanyi, ketika Anda memuji Tuhan itu, umat Tuhan akan merasakan lawatan atau jamahan Tuhan. Roh Allah bekerja saat Anda naikkan pujian. Jadi ketika Anda naik ke mimbar seperti ini ya, mungkin Anda bisa berkata, Tuhan, mimbar ini bukan panggungku, mimbar ini adalah mezbahku. Ketika yang dikasih talenta suara bagus ini naik, itu seperti kurban bakaran yang harum di hadapan Tuhan ya. Dan itu akan jadi berkat, sangat menjadi berkat, amin. Dan mungkin bapak-bapak yang punya keahlian mengelola usaha, ya terus dikembangkan sampai itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai hidup kita ini menjadi alat kerajaan surga untuk supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Lalu poin yang berikutnya, ya ayat yang berikutnya, ayat ke-37 dikatakan, tetapi pada waktu itu ia apa saudara? Sakit lalu meninggal.
Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Nah, ini poin yang ketiga ini. Mari kita miliki iman walaupun, saudara ya. Jadi Tuhan, aku sudah lakukan firman-Mu. Aku mau nurut dengan Engkau Tuhan. Aku mau belajar nurut sama Roh Kudus. Aku mau ikut pelayanan. Aku mau lakukan berbagi, ya apapun juga aku sudah lakukan untuk Engkau. Aku sudah setia Tuhan, doa, ya. Dikatakan apa? Tetapi. Nah, dalam kehidupan kita ini, kita pasti punya angan-angan atau rancangan ya saudara, termasuk saya ya. Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah nurut, aku sudah berdoa gitu ya. Kok ada masalah ini ya Tuhan? Sebetulnya kita tuh enggak sadar loh saudara. Kalau aku bisa melayani, kalau aku bisa nurut sama Tuhan, kalau aku bisa berbagi, sebenarnya itu sumbernya dari mana saudara? Dari Tuhan sendiri. Terkadang kita ini lupa ya, kayaknya aku yang lakukan. Nah itu saudara ya, mari mulai pagi hari ini, baik kita berkata, katakan kepada jiwa kita, jiwaku kalau kamu bisa, kalau kamu mampu, kalau kamu dapat, itu bukan kamu loh, itu Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Jadi kita ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan ya. Dikatakan tadi Tabita habis banyak berbuat baik, habis banyak berbagi. Loh, tetapi saudara ya, tetapi dia jadi sakit. Nah, itu ya seperti dikatakan di firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, jadi kita kan maunya jalannya mulus gitu ya, ikut Tuhan, semua baik-baik saja, semuanya mulus. Dan itu memang ya dan amin. Tapi ada satu titik, Tuhan itu mau bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan mau kasih kita supaya nih kelasnya naik ya saudara. Jadi mungkin tidak mungkin ya, itu semua ada dalam izin dari Tuhan. Kalau kita sudah baik-baik melayani Tuhan, setia sama Tuhan ya, melakukan apa yang Tuhan suruh, menjaga hidup dalam kekudusan. Tetapi, nah saudara, sampai di titik itu, ketika mengalami yang namanya tetapi, baiklah kita jaga iman kita ini jangan sampai gugur ya. Tapi justru kita, Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau akan membawa aku mengalami Engkau dan mengenal Engkau lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Seperti itu ya saudara. Jadi Ibu Tabita ini sudah baik-baik, berbuat baik, berbagi, nurut sama Tuhan, hidup kudus, jadi muridnya Tuhan, tapi dia sakit. Dan untuk semuanya baik itu, memang itu janjinya Tuhan, semua baik, semua sungguh amat baik. Tapi ada masa-masa tertentu, Tuhan akan beri kita untuk naik kelas. Ada yang namanya ujian ya. Nah, untuk itu biarlah kita jadi tameng ya, tameng iman bagi diri kita ketika kita ngalami sesuatu peristiwa di luar dugaan kita ya, mungkin tidak mengenakan, tetap gondel sama Tuhan Yesus. Kita tetap berpegang sama Tuhan Yesus ya.
Dan kita tahu kalau kita ngalami apapun juga ujungnya kita akan lihat, oh Tuhan tuh sudah melewati ini semua. Dan seperti janjinya Tuhan itu enggak biarin aku sendiri. Tuhan ada di dalam aku, bersama aku, dan Tuhan ada di dalam aku, berjalan di sampingku, yang memegang tangan kananku dengan kemenangan, dan berjalan bersama dengan aku sampai ke suatu titik di mana Bapa Surgawi sudah menetapkan destiniku untuk aku ini mau jadi apa nantinya. Seperti itu ya saudaraku. Jadi puji Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita mungkin hidup kita keluar dari relnya Tuhan, keluar dari jalurnya Tuhan, terus kita ngalami yang tidak kita harapkan seperti itu, nah itu lain lagi masalahnya ya. Itu karena kita bikin sendiri, kita buka yang namanya celah ya. Jadi baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, baiklah saya dan saudara ya, kita sama-sama bertobat setiap saat, setiap hari, supaya hidup kita ini jangan keluar dari rel, kayak kereta ya, kereta saudara, kalau jalan di rel kan aman, pasti jos gitu, pasti sampai ke stasiun berikutnya. Tapi kalau keretanya nggak mau ngikuti rel, rodanya aku mau menggok sedikit, nah gitu, pasti keretanya goleng ya Bapak Ibu ya, amin. Ya jadi yang ketiga kita belajar punya iman, walaupun ya iman tetapi. Di Alkitab banyak sekali contoh ini ya, ada Yusuf gitu ya. Yusuf ini sudah, loh aku disuruh papaku nyari kakak-kakakku, tak cari sampai ke Sikem enggak ada. Aku sudah pulang lapor sama bapak, terus aku cari lagi kakak-kakakku. Mari ketemu kakakku, aku malah dicemplungke kemana saudara? Cemplungke ke sumur kayak gitu ya. Tapi itu kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak pernah satupun dikatakan di Alkitab yang namanya mengeluh. Yusuf diem aja ya. Nah terus siapa lagi saudara? Sadra, Mesa, Abednego ya. Aku tetap berbakti kepada Tuhan Allah, aku mau mengabdi kepada Dia. Kalau raja mau lemparin kami ke dalam api, silahkan, baik Tuhan nolong ataupun tidak, kami tetap akan menyembah Tuhan. Nah, baiklah itu menjadi juga keputusan setiap diri kita. Lalu seperti siapa lagi? Bartimeus ya. Bartimeus, ya wanita Sirofenisia. Nah ini, saudara ini sudah ngikut Tuhan loh, ketemu sama Tuhan loh. Tuhan, anakku sakit, dirasuk roh jahat. Tuhan Yesus, maaf pakai bahasa saya ya. Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Loh Tuhan jawabnya keras loh saudara. Enggak patut ngasih roti punyanya anak-anak, terus dilempar ke anjing. Coba bayangin. Misalnya saya pun kalau gitu, Tuhan, tolong aku punya masalah ini. Terus Tuhan jawab, gak patut ya, Chris, gitu ya Tuhan. Roti punya anak-anakku, orang Israel gitu ya. Terus tak lemparkan kamu, Chris, yang kayak anjing. Itu rasanya gimana saudara? Rasanya, tapi ini luar biasa ya. Wanita Sirofenisia ini, dia tidak marah, dia tidak putus harapan, ya dia terus tidak kecewa, wes gak Tuhan-Tuhanan, wes berdoa malah jawabannya kayak gitu, ya seperti itu ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tambah merendahkan dirinya, tambah glosor ya saudara. Benar Tuhan, tapi anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Loh saudara, itu iman yang dahsyat ya. Iman yang ajaib. Sampai Tuhan akhirnya apa? Memuji ibu tadi ya. Hai ibu, besar apa? Imanmu. Jadilah kepadamu seperti apa yang kau katakan. Dan anaknya menjadi sembuh.
Nah, biarlah iman seperti ini Tuhan dapati ada dalam saya dan saudara, ya. Lalu seperti Bartimius. Nah, contohnya Bartimius apa? Yesus, Bartimius ini apa? Buta ya, dia buta, dia enggak ketok ya saudara. Dia dengar rame-rame orang, ada apa sih gitu ya, tanya sama, ada apa? Iku lo Yesus dari Nazaret lagi lewat gitu ya kata orang-orang. Bartimius tambah teriak, dia dengar Yesus dari Nazaret. Tapi Bartimius teriaknya, Yesus anak Daud. Ini beda loh saudara. Yang namanya Nazaret, di kota Nazaret, tempat Yesus tinggal, dikatakan di Alkitab, Yesus tidak berbuat mujizat satupun. Karena apa? Orang-orang di Nazaret tidak percaya. Tapi si Bartimius ini mendapat ilham Roh Kudus, yang mendapat wahyu. Dia teriaknya apa? Yesus anak Daud. Bukan Yesus dari Nazaret. Bartimius teriaknya Yesus anak Daud. Anak Daud itu berarti siapa saudara? Mesias, juru selamat. Dan ketika Bartimius dengan iman berteriak, Yesus anak Daud, Yesus Mesias juru selamat, tolong aku, buat aku bisa melek, buat aku bisa melihat. Nah seperti itu saudara, biarlah kita ini juga, mari bangkitkan iman kita. Tuhan, kasih aku iman yang teguh seperti Bartimius. Kasih iman aku dalam pengertian bahwa Engkau itu adalah juru selamat. Bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keluar. Bahwa Engkaulah satu-satunya yang bisa melakukan yang namanya mujizat. Itu ya saudara. Dan akhirnya apa? Bartimius dapatkan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Jadi kita sudah belajar 3 ya tadi saudara. Mari jadi seorang murid. Yang kedua, kelola apapun yang Tuhan beri. Yang ketiga, punya iman tetapi walaupun iman yang besar. Oh, mungkin kita ngirnya iman yang besar itu sing sak gunung gitu loh. Enggak loh saudara. Tuhan bilang iman yang besar itu sak berapa? Sak biji sesawi. Kecil ya saudara. Sak biji sesawi kata Tuhan Yesus. Itu yang bisa mindahin gunung-gunung. Gunung-gunung masalah dalam setiap hidup kita. Baik, kita masuk ke poin yang keempat. Lalu kita baca ayatnya di ayat 38 sampai 39 Kak, dalam Kisah Rasul. Tolong Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 38 sampai 39. Lidah dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Berikutnya, saudara silakan. Dan 40 lanjutnya Kak. Baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah yang keempat ini kita belajar yang namanya tinggal dalam kasih persaudaraan. Baiklah kita, keluarga Gereja Allah Baik Mahanaim, mari kita hidup dalam kasih Kristus, kasih kekeluargaan. Saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban setiap kita. Jadi kita ini seperti dalam gelanggang pertandingan ya saudara. Kita ini balapan lari ya. Semua kita tidak ada yang terkecuali. Dari yang paling kecil sampai yang paling usia lanjut ya. Kita ini kayak orang lari di gelanggang. Dan ini bedanya. Kalau di pertandingan olimpiade gitu ya. Lah cepet-cepetan ya saudara. Aku iso sing paling cepet ben aku menang, ben aku dapat hadiah. Tapi lain di dalam kerajaan Tuhan. Kita ini sama-sama berlomba ada dalam gelanggang, tapi Tuhan Yesus itu ngajarin kita untuk kita saling bertolong-tolongan. Pas berlari menuju kerajaan surga ya, berjalan dalam trek iman. Kita semua lari, saya juga lari loh saudara, semua kita. Ada saudaranya yang mulai kesandung, jatuh. Aku kecewa, wes aku gak Tuhan-Tuhanan.
Jangan dibiarin ya saudara. Tuhan mau apa? Kita angkat ya, kita gandeng, kita terus dorong dia, ayo maju, ayo terus lari, ayo tak gandeng, ayo nek perlu tak gendong gitu ya. Ayo terus kuat iman dalam Tuhan, jangan sampai gugur imanmu, jangan sampai luntur imanmu. Kita gandeng teman kita, jangan dibiarin. Kalau mungkin saudara kita, mungkin aku kecewa, aku sudah pelayanan gini, masih aja dikata ada yang berbisik-bisik gitu ya, berbisik-bisik. Enggak itu ya, jangan sampai terjadi seperti itu saudara. Baiklah setiap kita saling mendukung dan saling mendorong. Nek bisa, ayo sama-sama, kita lari nanti kita sama-sama. Soalnya semuanya tuh pasti menang loh saudara. Ketika setiap kita sampai di ujungnya, kalau di Olimpiade itu kan pialanya, medalinya cuma, pemenangnya kan cuma satu, 2, 3 mungkin ya. Tapi di dalam Tuhan semua akan dapat mahkota. Jadi mari kita sama-sama gandeng. Ketika saudaranya mulai lemes, ayo kuat yuk, nek perlu tak gendong. Nah seperti itu ya saudara, sulit ya. Ya tapi Tuhan Allah Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara untuk melakukannya. Itu ya. Yang keempat, tinggal dalam kasih persaudaraan. Lalu berikutnya yang kelima. Nah, ayat berikutnya Kak, setelah Tabita ditaruh di ruang atas, terus murid-murid tadi yang disuruh jemput Petrus ya, yang disuruh jemput Petrus di Lida, itu datang sama Rasul Petrus ya. Ayat berikutnya ya Kak. Ya, pokoknya itu ya intinya ya saudara. Nah, lalu apa yang terjadi tadi? Alkitab mengatakan janda-janda pada nangis. Semua janda-janda loh, dikatakan semua. Jadi banyak ya, nunjukin pakaiannya. Petrus, ini loh Petrus, baju yang dulu Deborah buat kami. Ini jubah yang dulu Deborah buat kami Petrus. Nangis rame sekali. Nah, ya ya Tabita ya Pak, maaf. yang Tabita buat, yang Tabita bikin buat kami Bapak Petrus gitu ya. Tapi ketika ini kita belajar dari Rasul Petrus ya saudara, waktu Rasul Petrus itu mendengar kegaduhan ya, keriuhan, rasa sedih, rasa duka cita, apa yang Rasul Petrus lakukan? Rasul Petrus tidak, oh iya ya, ini bajunya ya, oh iya. Rasul Petrus ikut tenggelam dalam kesedihan, tidak ya saudaraku. Apa yang Rasul Petrus lakukan? Rasul Petrus nyuruh, ayo keluar semua, keluar. Justru disuruh keluar ya, minggir, keluar kabeh gitu ya. Lalu Petrus tutup ya itu ruang atas. Apa yang Rasul Petrus lakukan? Ayat berikutnya Kak. Atasnya ya tadi ya. 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Ini kunci ya saudara. Ini kunci. Mari kita pegang hari ini. Ketika kita mengalami hal yang mustahil, jalan buntu, yang sudah di luar kemampuan kita, satu yang bisa kita buat apa saudara? Berlutut dan berdoa. Itu kunci. Biarlah ini jadi pegangan ya. Saya berharap semuanya baik-baik saja. Tapi suatu saat kalau kita ngalami ada yang Tuhan izinkan ya, kita nih jalannya tertutup, jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Tuhan sudah ngasih bocorannya ya saudara, kunci untuk menyelesaikan soal ujian itu apa? Berlutut dan berdoa. Baiklah ini jadi gaya hidup setiap kita. Ketika kita berlutut, kalau orang berlutut itu kan lututnya gini ya, nekok, lututnya kena lantai. Jadi artinya apa? Tidak berdiri dengan kekuatan sendiri, nyerah ya, nyerah. Tuhan aku pasrah, Tuhan aku berserah. Lalu berdoa, berkata-kata kepada Tuhan. Mungkin kadang saya ini pernah ngalami ya, ada masalah dalam keluarga sampai saya ini, ya sampai tadi satu titik mulai meragukan Tuhan.
Dan setelah itu saya minta ampun sama Tuhan. Setelah semuanya selesai saya baru menyadari. Saya tuh sempat bilang gini ke Tuhan, Tuhan, Engkau itu sayang sama Kris enggak sih Tuhan? Saya pernah loh saudara, saking putus asanya saya pernah doa tuh sampai seperti itu meragukan Tuhan. Dan saya tuh nyesel habis itu. Oh Tuhan, jebule gitu ya, Engkau itu baik. Setelah masalah itu selesai saudara, saya tuh melihat bahwa Tuhan itu betul-betul sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan saya itu ngalami dan tidak pernah bisa terlupakan. Banyak kali Tuhan lakukan seperti itu. Nah, kuncinya itu tadi saudara apa? Berlutut dan berdoa. Amin. Amin. Lalu yang terakhir, ayat yang ke 39 dan 42. Sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Jadi saudaraku, baiklah saya dan saudara pagi hari ini diingatkan selama kita masih hidup, selama ada nafas di dalam tubuh kita ini, mari kita hidup menjadi saksi Kristus. Sampai itu loh, katakan semua janda ya, semua, enggak ada satupun janda yang bilang, enggak, aku enggak mau lihat Tabita, dia itu dulu pernah jahitan aku. Enggak ada yang seperti itu loh. Semua janda loh, datang nangis sambil bawa baju-baju tadi ya, jubah-jubah tadi yang Dorkas buat waktu ia masih hidup. Jadi selama ada nafas dalam kita, selama kita bisa, ini anugerah Tuhan ya, kita masih hidup, mari kita menjadi saksi Kristus. Berikan hidup kita untuk jadi berkat buat orang lain. Mungkin yang kecil dulu di dalam rumah kita. Kita jadi berkat untuk suami, kita jadi berkat untuk istri, kita jadi berkat untuk anak-anak kita. Demikian juga anak-anak, mari jadi berkat untuk papa mama ya. Dan nanti mungkin Tuhan bawa keluar lebih lagi. Jadi berkat untuk keluarga besar kita, om, tante, opa, oma kita. Tuhan bawa lebih besar lagi, jadi berkat buat keluarga kita di GAB Mahanaim. Lebih gede lagi buat setiap jiwa-jiwa yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Entah itu di pekerjaan, entah itu di sekolah, entah itu waktu di tempat kita berbelanja, di pasar gitu ya. Atau dimanapun deh, pokoknya jadi berkat dan saksi Kristus. Amin. Amin. Terus yang terakhir, ayat yang ke-42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang dikatakan saudara, enggak cuma 2-3, enggak cuma sak rumah, tapi apa? Banyak orang menjadi apa? Percaya kepada Tuhan. Nah ini, jadi biarlah hidup kita itu seperti pelita ya saudara. Ini dunia lak gelap, orang gak ngerti iki menggok kanan po kiri, apa lurus apa mundur apa miring gitu ya. Nanti nek miring kesandung batu, nek lurus ikut jeglongan apa ndak tahu karena dunia gelap. Biarlah setiap hidup kita ini jadi seperti pelita. Ayo jalan bersama. Kita jadi terang sampai tujuannya apa? Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, dalam matinya pun, dalam bangkitnya kembali si Deborah atau Dorkas, dia tetap jadi apa? Saksinya Kristus. Jadi seperti dikatakan Rasul Paulus, dia berkata apa? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin saudaraku. Amin. Jadi biarlah semuanya ini jadi perenungan buat kita semua, buat saya dan saudara. Mari kita hidup
menghidupi menjadi murid Kristus. Lalu apa? Mengelola apa yang Tuhan kasih untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Lalu yang ketiga, memiliki iman yang besar dan benar, ya. Iman tidak cukup besar kok, tapi benar. Jadi iman benar itu gimana? Ya iman walaupun tadi ya saudara, itu iman yang benar. Entah Tuhan nolong, entah enggak, aku tetap percaya Tuhan. Seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Lalu yang keempat, mari kita hidup dalam kasih persaudaraan. Saling menolong, saling menguatkan, saling mendorong. Nek ada yang jatuh, ayo nek perlu tak gendong. Ayo kita lari sampai kita ketemu Tuhan. Seperti itu ya saudara. Lalu yang kelima, apa tadi ya saya lupa. Berlutut dan berdoa, itu kunci. Saat jalan buntu, Tuhan sudah kasih bocoran. Kuncinya nak, kamu berlutut dan berdoa. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu ya. Lalu yang terakhir, jadi saksi Kristus. Biarlah saat kita ada maupun kita sudah tidak ada suatu hari nanti, hidup kita tetap jadi saksi Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdiri, mari musik silakan. Kita nyanyikan mengiringmu. Oh, ya. Mengiringmu. Refrainnya aja ya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan benih-benih yang membuat setiap iman kami makin kokoh dan kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Menceraikan dalam hati kami. Biar kami mengiring Engkau dengan setia, merelakan hidup kami, memberi hidup kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi kekasih-Mu, menjadi murid-Mu Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu. Jadikanku berjana-Mu. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan Kaulah yang layak disembah, dipuji ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Evangelis Kristiani. Kau mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarganya. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kau sudah ajar kami dengan firman-Mu Tuhan. Agar kami bisa menjadi saksi-Mu, terang-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau sudah jamah kami semua. Kau sudah jamah jemaat yang hadir di gereja-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Semua usaha kerja kami diberkati Tuhan. Dijadikan berhasil,
beruntung. Semua anak-anak muda yang masih sekolah, kuliah, semua juga diberkati Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, hingga mereka bisa menyelesaikan sekolah kuliah mereka sampai selesai, bahkan sampai jenjang paling tinggi. Kau bawa mereka, berkati, haleluya, puji Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu Yesus, kau baik, haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 haleluya, amin, haleluya, haleluya.